Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rizky Nur Amelia, seorang mahasiswa teknik industri dari Universitas Pelita Bangsa. Jadi kali ini saya akan membahas tentang influence diagram. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 4 pada mata kuliah pemodelan sistem yang diampu oleh Ibu Mia Amelia ST. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Nah, mungkin dari kita tuh ada yang belum familiar atau bahkan belum tahu tentang apa sih influence diagram gitu. Jadi, influence diagram itu pertama kali diperkenalkan oleh Howard dan juga Matheson pada tahun 1981 untuk membantu decision analysis. Nah, influence diagram adalah representasi grafis untuk membantu pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian, yang mana di dalamnya itu menyajikan informasi dalam format ringkas, visual, dan probabilistik, yang mana ini tuh sangat berguna dalam pemodelan sistem kompleks seperti industri dan juga kesehatan. Nah, apa sih kegunaan dari influence diagram sendiri? Kegunaan influence diagram sendiri itu yang pertama mampu membantu pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian, lalu menyederhanakan sistem yang kompleks, membantu visualisasi hubungan antar variabel, digunakan dalam model analisis resiko dan juga probabilitas, lalu yang terakhir sebagai dasar simulasi dan optimasi. Nah, komponen influence diagram sendiri itu yang utama, biasanya kita menggunakan lambang awan atau gambar awan itu sebagai uncontrollable input atau input yang tidak bisa kita kontrol gitu. Contohnya tuh ada perubahan kebijakan pemerintah, cuaca, kondisi eksternal. Jadi kalau cuaca itu kan kita udah jelas ya, itu kan di tangan Tuhan dan kita tuh nggak bisa mengontrol gitu. Tapi perlu di notes, dalam uncontrollable input ini, panah hanya boleh keluar, tidak pernah ada yang masuk. Jadi nggak ada yang masuk panah yang menunjuk ke arah awan gitu, melainkan awan yang keluar. Lalu yang kedua itu ada controllable input atau decision, yaitu bentuknya persegi panjang. Nah, di sini panahnya hanya boleh keluar dari kotak, bisa menuju ke lingkaran ataupun oval, tapi tidak ada panah yang masuk ke dalam. Contohnya seperti apa? Contohnya jumlah produksi, pilihan supplier, jadwal distribusi. Lalu ada status atau variabel sistem, dia berbentuk lingkaran. Nah, di sini contohnya seperti apa? Seperti lead time, dan juga permintaan pasar. Nah, di notes juga tidak boleh selingkaran ini tidak boleh menjadi awal atau akhir dari sistem. Lalu ada oval, yaitu sebagai output atau utility, dan di notes juga harus setidaknya ada satu panah yang masuk dan tidak boleh ada panah yang keluar dari bentuk ini. Contohnya seperti apa? Seperti keuntungan, biaya total, kepuasan pelanggan. Jadi oval ini merupakan sebuah output atau hasil yang kita inginkan gitu. Lalu ada arrow atau panah, dia ini menunjukkan hubungan pengaruh antar elemen. Nah, contoh penggunaan influence diagram. Ini contoh merancang influence diagram. Misalkan seorang pedagang menjual buah mangga dan pisang dengan menggunakan gerobak. Pedagang tersebut membeli mangga dengan harga Rp8.000 per kilogram dan pisang Rp6.000 per kilogram. Modal yang tersedia Rp Rp1.200.000 dan gerobaknya hanya dapat memuat mangga dan pisang sebanyak 180 kg. Jika harga jual mangga Rp9.200 per kilo dan pisang Rp7.000 per kilo, maka laba maksimum yang diperoleh adalah, nah ini udah ketahuan kan, outputnya tuh kita mau apa sih? Laba, kita mau memperoleh laba. Nah, input yang tidak bisa kita kontrol yaitu kapasitas gerobak, harga beli mangga, harga jual mangga, modal, harga beli pisang, harga jual pisang, karena itu kan berubah-berubah gitu. Sama yang ini juga jumlah mangganya, jumlah pisang. Nah, lalu total biaya beli, laba pisang, laba mangga, total berat buah, yang mana nanti variabel-variabel ini pada akhirnya nanti membentuk output laba gitu. Yang kita inginkan tuh labanya gitu, memperoleh laba yang maksimumnya gitu.
Nah, contoh penggunaan influence diagram dalam industri itu untuk menentukan jumlah produksi berdasarkan permintaan dan kapasitas. Lalu dalam logistik itu untuk memilih lokasi gudang terbaik berdasarkan aksesibilitas dan juga biaya. Dalam pemerintahan membuat kebijakan respons bencana berdasarkan ketidakpastian cuaca dan kapasitas bantuan. Nah, relevansi dunia nyata. Jadi di era industri 4.0, influence diagram ini bisa diintegrasikan dengan sistem IoT dan machine learning untuk real-time decision support. Dan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk simulasi Monte Carlo dalam manajemen risiko. Contoh nyatanya, misal perusahaan startup logistik menggunakan influence diagram untuk memutuskan rute pengiriman tercepat berdasarkan cuaca dan kondisi lalu lintas. Nah, di sini juga saya mengkaji sebuah jurnal internasional yang berjudul Using Influence Diagram for Risk-Based Decision Making in Supply Chain Management yang ditulis oleh Chai, Liu, dan Ngai. Tahun terbitnya pada tahun 2021 di jurnal Expert System with Application. Ini nomor DOI-nya. Nah, dari jurnal itu, tujuan yang saya temukan itu dia menggunakan influence diagram untuk membantu pengambilan keputusan yang berbasis risiko dalam rantai pasok atau supply chain. Lalu metode yang mereka gunakan itu pemodelan grafis hubungan antar risiko, penilaian probabilistik, dan evaluasi skenario keputusan. Lalu hasil dari jurnal tersebut menghasilkan influence diagram ini efektif untuk menilai skenario risiko secara visual, juga membantu membuat keputusan dengan memperhitungkan ketidakpastian. Jadi kesimpulan dari jurnal ini, influence diagram meningkatkan kualitas keputusan manajerial dalam lingkungan kompleks dan dinamis. Nah, kesimpulan dari influence diagram yang kali ini saya bahas, inti dari penggunaan influence diagram yang telah dibuat adalah dapat berguna untuk seorang analis memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah agar dapat mengetahui hal apa aja yang berpengaruh pada masalah tersebut sehingga dapat lebih mudah dalam menganalisis setiap faktornya. Oke, ini ada quotes yang saya ambil juga dari buku Decision Analysis by Ronald Howard dan juga James Matheson. Jadi, a good decision is not just about choosing an option, it's about understanding what influence that choices. Jadi, sebuah keputusan yang baik itu bukan hanya memilih sebuah opsi, tetapi juga memahami apa sih yang mempengaruhi pilihan tersebut gitu, by Howard and Madison. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini sedikitnya bisa membantu teman-teman yang mungkin sedang membutuhkan referensi atau cari-cari tentang influence diagram itu apa gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya Rizky Amelia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.